Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita selama kita di dunia ini, pasti setiap kita akan selalu bersentuhan atau berkaitan atau berhubungan dengan yang namanya otoritas. Ada yang namanya otoritas dunia. Di dalamnya misalnya perusahaan, lembaga-lembaga, perusahaan tertentu, dan lain sebagainya. Pasti ada pemimpin Bapak Ibu sekalian di dalam setiap otoritas itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian di dalam otoritas atau pemerintahan rohani. Dalam hal ini dalam kehidupan gereja. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, salah satu indikator bahwa kita menjadi murid yang mau terus belajar dan diajar adalah ketika kita mau punya kerendahan hati, keterbukaan hati, lapang dada untuk mau taat dan menerima otoritas rohani yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu sekalian, tidak jarang bahwa banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja tanpa sadar itu sulit untuk menundukkan diri kepada otoritas rohani. Padahal pemimpin-pemimpin gereja misalnya sudah memikirkan segala hal yang baik, segala aturan-aturan yang baik, tetapi harus diakui bahwa beberapa orang-orang Kristen itu sangat sulit untuk belajar menundukkan diri kepada otoritas rohani. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebuah ketundukan kepada pemimpin-pemimpin rohani itu tercatat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 yang disampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Mereka diminta untuk tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka, yang mereka tahu bahwa pemimpin-pemimpin itu sudah berintegritas. Mereka punya kualitas rohani yang baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan jemaat. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada jemaat-jemaat Tuhan yang sulit untuk menundukkan diri kepada otoritas rohani, padahal pemimpin-pemimpin mereka punya hati yang tulus dan murni untuk melayani Tuhan dan membawa jemaat-jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan, maka tidak jarang Bapak Ibu sekalian orang-orang seperti ini justru menghasut orang percaya lainnya sehingga terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian ini tidak terjadi di dalam komunitas kita sebagai orang percaya. Penyebab utamanya Bapak Ibu sekalian adalah karena ego mereka sangat tinggi. Mereka merasa lebih baik dan lebih mampu dari pemimpin rohani mereka. Nah Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 13 ini ayat 17 mengingatkan kepada jemaat Ibrani untuk senantiasa sadar diri, untuk melihat dirimu jangan lebih tinggi daripada orang lain, tetapi berilah dirimu untuk tunduk kepada otoritas rohani yang telah dipercayakan oleh Tuhan, yang telah memanggil orang-orang tertentu untuk dipilih sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Paulus mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Para pemimpin rohani Bapak Ibu sekalian, para hamba Tuhan yang melayani itu dipanggil Tuhan untuk menjaga dan merawat domba-domba Allah. Berjaga-jaga supaya mereka tidak tersesat. Menjaga jiwa mereka supaya mereka tidak terhilang Bapak Ibu sekalian. Dan itulah tugas dan tanggung jawab para pemimpin rohani. Nah Bapak Ibu sekalian, kata taatilah dalam ayat ini, di dalam teks aslinya itu memiliki pengertian menyesuaikan, mengalah, dan menaati. Sedangkan kata tunduklah berarti tunduk kepada otoritas dari pemimpin rohani itu.
Kalau kita bisa tunduk kepada bos di perusahaan kita. Kalau kita bisa, Bapak Ibu sekalian, dengan rendah hati menerima setiap teguran dan masukan dari pemimpin perusahaan atau apapun itu, kenapa kita tidak bisa menerima nasihat, teguran dari pemimpin rohani kita kalau memang kita sedang didapati memiliki sebuah kesalahan atau sedang tersesat di sebuah jalan tertentu? Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan yang lemah dan terbatas, boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima masukan dan teguran dari sesama kita, dalam hal ini para pemimpin rohani kita. Dari sini kita dapat belajar, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pikiran, tetapi semua itu tidak harus memecah belah kita, tidak harus membuat kita saling membenci satu dengan yang lain. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap tunduk dan taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari hari ini kita belajar taat. Kita belajar memberi diri untuk taat kepada otoritas rohani. Kita sudah memilih dan sudah dengan sadar kepercayaan kita untuk berjemaat ataupun bergereja di sebuah gereja tertentu. Dan otomatis Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk menerima arahan, menerima bimbingan dengan kerendahan hati, supaya kita boleh mendapat pertumbuhan rohani yang maksimal. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, ayat ini bisa juga diaplikasikan di dalam situasi-situasi sekarang ini. Saat ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah sedang memikirkan sebuah rencana untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini, yang semakin hari trennya semakin meningkat dengan PPKM darurat yang telah diberlakukan. Nah Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, selain kita taat kepada otoritas rohani, tapi mari pada masa-masa ini juga kita belajar taat kepada pemimpin-pemimpin dunia kita, terkhusus dalam hal ini adalah pemerintah kita. Aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah bukan untuk ingin mematikan kita, bukan ingin untuk membuat kita tidak berdaya, enggak, tetapi justru ingin menyelamatkan kita semua, menyelamatkan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia ini cepat keluar dari krisis pandemi ini. Mari sebagai anak Tuhan kita tidak hanya taat kepada otoritas rohani kita, tetapi juga taat kepada otoritas pemerintah kita sekarang ini. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kita boleh memberikan teladan hidup yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk belajar taat kepada otoritas rohani kami. Dalam hal ini pemimpin-pemimpin rohani di gereja kami masing-masing. Sebagai bukti kami tunduk kepada Tuhan, kami juga mau belajar taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kami yang telah Tuhan panggil dan telah Tuhan urapi untuk boleh melayani Tuhan, menjaga jiwa-jiwa dari setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya kami boleh terus belajar taat juga kepada pemerintah kami hari ini di bangsa Indonesia yang telah berencana, yang telah berpikir keras untuk menerapkan setiap aturan-aturan untuk menyelamatkan negeri ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh tunduk dan taat di masa-masa PPKM yang ada ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.